Sehingga ketika ngomongin ekonomi, seolah-olah seperti nggak serius gitu loh. Padahal potensinya sangat besar. Sehingga apa yang terjadi? Hari ini kita belum menemukan satu role model ekonomi yang seperti apa yang diinginkan oleh NU. Ya. Padahal harusnya NU saat ini era di mana NU sudah masuk satu tema NU yang mandiri, Nahdlatul Ulama yang mandiri. Kalau tidak salah tema muktamar di Lampung yang akan datang adalah tentang kemandirian ekonomi NU. Maka itu kita harus sama-sama rumuskan seperti apa kemandirian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Sahabatku, saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Entrepreneur College. Channel yang terus memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada seluruh anak bangsa untuk tetap semangat menjadi seorang pengusaha. Saudaraku, buat Anda yang belum channelnya tersambung, maka saya mohon subscribe ya, supaya setiap saat tersambung dengan update-update video kita, sehingga terus kita bisa silaturahmi, kita bisa bersama-sama. Sahabatku, saudaraku, saya ingin ngobrol-ngobrol dikit tentang satu keadaan ekonomi yang ini menjadi concernnya lembaga perekonomian NU. Ya, kebetulan saya Ahmad Khairul Salim diminta teman-teman untuk menjadi ketua LPNU Jakarta Timur. Ya, kita mencoba merajut satu program-program bagaimana memberdayakan ekonomi umat, bagaimana melihat perekonomian umat, khususnya teman-teman kaum Nahdien. Setelah saya mencoba diskusi dengan berbagai pihak, ya, karena yang saya lihat, ya, baik di grup maupun secara langsung saya kunjungin, hampir semua pengurus cabang NU di seluruh kabupaten kota di negeri ini itu memiliki lembaga perekonomian NU. Di setiap PW, 34 PW, ya, 34 provinsi, itu juga ada lembaga perekonomian NU. Di PB tentu aja, bahkan sampai ke tingkat MWC, kecamatan-kecamatan, ya, majelis wakil cabang, itu ada beberapa yang sudah memiliki lembaga perekonomian NU. Artinya secara struktural di NU itu sudah terakomodir sebetulnya kepentingan untuk bagaimana ingin menghidupkan ekonomi Nahdien, ingin memberdayakan atau mensejahterakan warga Nahdien. Keinginan itu sudah ada. Cuman ketika kita terlibat lebih jauh, lebih dalam, saya merasakan bahwa satu hal yang sangat sulit di komunitas NU untuk membangun ekonomi itu karena ada satu keadaan di mana NU itu kadang itu lebih partai politik ketimbang partai politik. Artinya apa yang saya katakan di sini? Syahwat politik NU, khususnya oknum-oknum NU, itu sangat tinggi, sehingga diskursus-diskursus atau diskusi-diskusi yang concern untuk pengembangan ekonomi itu nyaris hampir tidak serius lah. Kalaupun ada ya sejalannya sekedar untuk laporan pertanggungjawaban. Tapi dalam bentuk digarap sebuah potensi besar ini
ini NU belum memaksimalkan programnya. Sangat disayangkan sebetulnya. Maka itu saya ingin menggugah kawan-kawan di LPNU manapun seluruh Indonesia. Ayo kita sama-sama coba lihat kembali situasi real keadaan warga Nahdien, ekonominya seperti apa dan seperti apa potensinya. Karena yang saya lihat ya, potensinya itu sangat besar. Kalau benar klaim kita bahwa warga NU itu ada sekitar 100 juta lebih, bahkan ada yang bilang 120 juta. Ini adalah ormas terbesar di dunia, yang strukturnya dari ranting yang paling bawah, bahkan anak ranting yang paling bawah, sampai naik ke ranting, ke MBC, kecamatan, ke kabupaten atau kota, pengurus cabang, MBC, di tingkat kecamatan, terus PC di tingkat kabupaten kota, sampai PW ya, provinsi sampai PB. Ini strukturnya lengkap dengan badan otonom yang sangat banyak di Nahdlatul Ulama. Potensi besar ini secara ekonomi kita masih hanya menjadi pasar. Padahal mestinya kita tidak cukup puas hanya menjadi pasar, tapi kita bisa menjadi pelaku karena potensi di warga Nahdien itu sangat besar. Tapi lagi-lagi SDM Nahdlatul Ulama yang concern pada pengembangan ekonomi, yang concern pada sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, ini khususnya tentang ekonomi itu sangat minim. Karena apa? Concernnya lebih banyak ke partai politik, apalagi NU selalu dimanfaatkan di setiap momen-momen pemilu, pilkada, pilkades, ya sampai pilpres. Sehingga ketika ngomongin ekonomi, seolah-olah seperti nggak serius gitu loh. Padahal potensinya sangat besar. Sehingga apa yang terjadi? Hari ini kita belum menemukan satu role model ekonomi yang seperti apa yang diinginkan oleh NU. Ya. Padahal harusnya NU saat ini era di mana NU sudah masuk satu tema NU yang mandiri, Nahdlatul Ulama yang mandiri. Kalau tidak salah tema muktamar di Lampung yang akan datang adalah tentang kemandirian ekonomi NU. Maka itu kita harus sama-sama rumuskan seperti apa kemandirian itu, ya. Karena fakta yang saya lihat di lapangan, kas-kas organisasi Fatayat, NU, Ibnu, Banser, Ansor, ya, Muslimat, lembaga itu semuanya rata-rata kosong kalau tidak boleh disebut sedikit, gitu loh. Jadi rata-rata kosong atau sangat sedikit kas organisasinya, ya. Tapi bahwa ada banyak sekali orang NU secara individu dia kaya, dia memiliki perusahaan, dia memiliki kemampuan ekonomi yang bagus secara individu, iya, itu banyak terjadi di NU. Tapi untuk skala organisasi, skala jamiah, ini masih menjadi PR dan perhatian kita semua yang seharusnya kita curahkan. Maka itu satu PR kita bersama, wahai semua kawan-kawan yang ada di pengurus LPNU. Ayo, tengok kembali pertama, apa itu sumber daya manusia yang kita miliki. Seberapa besar SDM di lingkungan kita, ya, di MBC, di ranting, di PC, ya, di lembaga sesuai dengan pengabdian kita di mana LPNU kita ada. Mari kita lihat seberapa banyak sih SDM yang ada yang concern ingin memberdayakan atau ingin mengembangkan ekonomi. Ini diinventarisir dulu, ya. Kita harus menemukan mereka-mereka itu. Karena kalau tidak menemukan, mereka tercerai-berai, mereka ada di masing-masing dan tidak terkonsolidasi, kita susah untuk merajut mereka. Padahal mereka itu hal yang sangat penting. SDM ini sangat penting untuk bagaimana kita ingin membawa kemajuan atau ekonomi NU ke depan. Maka itu sekali lagi yang pertama harus kita lihat, ayo kita sama-sama inventarisir bagaimana potensi sumber daya manusia yang ada di sekitar kita, khususnya sumber daya manusia yang concern pada pengembangan ekonomi. Ini penting, ya, karena kita ingin bergerak tanpa SDM itu impossible. Maka itu sekali lagi ini yang pertama harus kita benahi. Yang kedua, ya, ayo kita
lihat potensi ekonomi di sekitar kita itu apa. Karena setiap kabupaten kota, setiap kecamatan, bahkan setiap desa, ya, setiap ranting, itu pasti ada produk-produk potensial milik warga NU. Ya, ada emping pertanian, misalnya ada hasil, ada beras, ada sayur mayur, ada macam-macam lah. Ada tambang, ada minyak, ada apa namanya hasil laut, ada kuliner, ada macam-macam lah potensi ekonomi ini, tapi belum kita garap. Ya, padahal potensinya banyak sekali. Kenapa lagi-lagi SDM tadi? Kita belum concern mengembangkan SDM kita untuk bagaimana menangkap peluang-peluang ekonomi yang sangat banyak sekali itu. Ya, itulah mengapa NU perlu disejahterakan warganya, Nahdlinnya, karena potensinya banyak. Yaitu yang ketiga, kita perlu memiliki satu role model atau network jejaring yang memungkinkan potensi-potensi di setiap wilayah itu terjaring, terconnecting secara nasional atau secara lokal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka ini akan menjadi potensi, bukan sekedar potensi pasar, tapi juga potensi produk, potensi jaringan yang sangat besar. Dan untuk bisa yang ketiga ini, temukan role modelnya. Role model seperti apa yang akan dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, oleh teman-teman di LPNU, dimanapun kita mengabdi LPNU kita, ayo kita harus temukan 3 hal ini, saudaraku. Sahabatku semua, sekali lagi yang pertama adalah ayo inventarisir, temukan sumber daya manusia di sekitar kita. Ya, di potensi di kabupaten kota kita, di setiap kecamatan kita, bahkan sampai ke ranting di sekitar kita. Apa potensi, berapa banyak potensi SDM sumber daya manusia yang concern kepada ekonomi. Nah, ini nanti menjadi modal awal untuk merajut yang kedua, yakni potensi produk, potensi industri, potensi apa saja yang bisa jadi komoditi untuk bisa kita kembangkan. Dan yang ketiga adalah networking atau role model. Role model seperti apa? Jaringan seperti apa? Role model bisnis seperti apa yang bisa kita kembangkan sehingga secara jamiah ini bisa kita gerakan. Karena NU ke depan menurut saya harus diciptakan satu Nahdlatul Ulama yang melayani, yang mensejahterakan. Nahdlatul Ulama yang melayani jamiahnya melewat ekonomi, lewat potensi ekonomi yang ada. Maka itu harus dirumuskan rumusan role modelnya yang seperti apa. Karena kalau kita tidak mampu merumuskan itu, ya kan, ada koperasi, ada BMT, itu semua akan masing-masing. Ada perusahaan, ada persero dan sebagainya. Ini semua akan menjadi potensi-potensi role model-model seperti apa yang sangat bisa kita kembangkan bersama. Saya kira itu sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan pikiran ini bisa menjadi pemicu, pemantik kita diskusi di kalangan teman-teman warga NU, khususnya para pengurus lembaga perekonomian NU di seluruh Indonesia. Saya Khairul Salim, Ketua Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Mudah-mudahan kita terus bisa silaturahmi, mudah-mudahan terus bisa memberikan semangat, memberikan inspirasi, dan terus jangan lupa ada di channel ini. Maka itu subscribe, dan subscribe. Pencet loncengnya sehingga kita bisa terus ketemu di vlog-vlog saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.